Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan saintifik, pendekatan TAPCK, dan bahan ajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niko Manggita Cahyanti dengan NIM 21130410038 dari kelas 2B Pendidikan Biologi. Adapun materi pertama adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa, mulai dari proses mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, sehingga mendorong perkembangan dan pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa menjadi lebih baik serta memenuhi kaidah ilmiah. Terdapat 5M dalam pendekatan saintifik ini, yaitu yang pertama, mengamati. Kegiatan belajar pada tahap mengamati meliputi kegiatan membaca, mendengar, menyimak, melihat, tanpa atau dengan alat. Metode mengamati mengutamakan proses pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Yang kedua adalah menanya. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan. Yang ketiga adalah mengumpulkan data atau informasi. Kegiatan pembelajaran pada tahap ini dapat dilakukan melalui melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, baik modul, paparan sekolah, handout, artikel, jurnal, serta lainnya, serta mengamati objek, kejadian, dan aktivitas, menginterview atau mewawancara dengan sumber. Yang keempat adalah mengasosiasi, dilakukan dengan penalaran. Penalaran sebagai suatu proses berpikir didasarkan dua hal utama, yaitu logis dan analitis. Dan yang kelima adalah mengkomunikasikan atau menyaji, dilakukan dengan menggunakan pembelajaran kolaboratif. Esensi dari pembelajaran kolaboratif ini menekankan pada interaksi dan gaya hidup manusia yang menempatkan dan memaknai kerjasama sebagai struktur interaksi yang dirancang secara baik dan disengaja untuk memudahkan usaha konektif untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari pendekatan saintifik. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, membantu siswa untuk memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang, pengumpulan data, analisis data untuk menghasilkan kesimpulan. Yang kedua, menuntut siswa berpikir sistematis, kritis, kreatif, melakukan aktivitas penelitian, dan membangun konseptual pengetahuan. Dan kelemahan dari pendekatan saintifik ini, yang pertama, dapat menghambat laju pembelajaran yang menyita waktu. Yang kedua, kegagalan dan kesalahan dalam melakukan eksperimen akan berakibat pada kesalahan penyimpulan. Yang ketiga, apabila terdapat siswa yang kurang berminat terhadap materi yang dipelajari, dapat menyebabkan pembelajaran menjadi tidak efektif. Dan yang keempat, dibutuhkan kreativitas tinggi dari guru untuk menciptakan lingkungan belajar. Selanjutnya adalah pendekatan TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Merupakan salah satu jenis pengetahuan baru yang harus dikuasai guru untuk dapat mengintegrasikan teknologi dengan baik dalam pembelajaran. Pada perkembangannya, TPACK ini telah menjadi kerangka kerja atau framework yang dapat digunakan untuk menganalisis pengetahuan guru terkait dengan integrasi teknologi dan pembelajaran. TPACK ini terbentuk atas perpaduan tiga jenis pengetahuan dasar, yaitu Technological Knowledge atau TK, Pedagogical Knowledge atau PK, Content Knowledge atau CK. Hasil perpaduan dari tiga pengetahuan dasar tersebut menghasilkan 4 pengetahuan baru, meliputi Pedagogical Content Knowledge, Teknologi Content Knowledge, Technological Pedagogical Knowledge, dan Technological Pedagogical Content Knowledge.
Adapun kelebihan dari TEPA ACK ini adalah pembelajaran meningkatkan pemahaman siswa melalui keterlibatan teknologi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan guru dalam mengkolaborasikan teknologi dan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik mendapatkan tantangan baru dalam proses belajarnya. Dan yang keempat, konten pembelajarannya rumit bisa disederhanakan dengan bantuan teknologi. Sedangkan kekurangannya, yaitu yang pertama, membutuhkan infrastruktur tambahan berupa penyediaan perangkat teknologi. Yang kedua, jika guru tidak dapat menguasai peserta didik, maka teknologi akan rentan untuk disalahgunakan. Yang ketiga, bagi peserta didik yang masih gagap teknologi bisa tertinggal dengan temannya yang mahir menggunakan teknologi. Dan yang keempat, akses internet yang belum merata bisa meningkatkan adanya kesenjangan kualitas pendidikan. Selanjutnya adalah bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala bahan, baik informasi, alat, maupun teks yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan pemelaan implementasi pembelajaran. Yang pertama, ada bahan ajar pada kurikulum 2013. Ada beberapa jenis seperti silabus, RPP, KKM, modul, buku cetak, LKS, PowerPoint, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pegangan siswa, secara umum, bahan ajar dapat dibedakan ke dalam dua bahan ajar, yaitu cetak dan non-cetak. Bahan ajar cetak dapat berupa handout, buku, modul, brosur, dan lembar kerja siswa. Sedangkan bahan ajar non-cetak meliputi bahan ajar audio seperti kaset, radio, piring hitam, dan compact disc audio. Sedangkan bahan ajar pada kurikulum Merdeka terdiri dari buku teks pelajaran, modul ajar, modul proyek penguatan profil Pancasila, contoh-contoh kurikulum operasional satuan pendidikan, alur dan tujuan pembelajaran dan keterkaitannya dengan capaian pembelajaran, video pembelajaran, serta berbagai bentuk lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Terima kasih dan sampai jumpa.